Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman yang sedang ingin mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan, saya doakan prosesnya lancar, dananya segera masuk ke rekening. Tapi ada beberapa yang mengalami kendala saat mencairkan JHT itu gagal karena ada data yang tidak sesuai. Ada data yang kita input itu tidak sama dengan yang terdaftar atau yang terekam di BPJS ya. Oke, akan aku bahas di videoku kali ini untuk solusinya. Tapi untuk yang pertama kali mampir, silakan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi baik pengajuan klaim melalui lapak asik ataupun melalui JMO ya, itu kadang-kadang memang ada beberapa yang mengalami kendala. Harusnya itu data yang kita input itu memang harusnya sama, karena yang data kita input misalkan dari KTP itu kan kita berikan ke perusahaan inputkan juga ke BPJS, harusnya sama ya. Tapi ada beberapa itu tidak sama yang akhirnya menjadi gagal ya. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Ada yang bertanya seperti ini di sosmednya BPJS Ketenagakerjaan, seperti ini saya bacakan. Siang Kak, saya melakukan pengkinian data di JMO tetapi alamat beda dari KTP. Solusinya Kak, supaya bisa rubah alamat di JMO dikarenakan saya tidak bisa melakukan pencairan karena hal tersebut. Nah, ini contohnya, ini ada teman kita yang alamatnya berbeda dengan alamat yang di KTP, antara JMO dan KTP beda. Ini pun menjadi gagal saat melakukan pengkinian data ya, yang akhirnya tidak bisa dilanjutkan ke proses klaim JHT. Nah, jawaban dari BPJS seperti ini teman-teman ya. Hai sahabat, untuk koreksi data jika sahabat sudah tidak aktif bekerja. Nah, ini biasanya memang kita pasti sudah tidak aktif bekerja ya, karena kan ingin mencairkan JHT itu karena kita sudah resign, sudah keluar bekerja gitu ya. Nah, kita harus melakukan koreksi ke kantor cabang terdekat teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu mencari kantor cabang terdaftar dulu. Teman-teman misalkan dulu kerja di Jakarta atau kerja di Bandung atau di mana ya, kemudian sudah pindah tempat, sudah pindah kota, kemudian baru menemukan masalah ini, teman-teman bisa mengunjungi kantor cabang BPJS terdekat. Jadi tidak harus mencari ke kota asal ya teman-teman ya. Nah, kemudian dokumen apa saja yang harus dibawa? Yang pertama adalah formulir perubahan data. Ini namanya formulir F1A. Nanti akan saya tunjukkan. Teman-teman pun bisa download, linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Kemudian adalah nomor kepesertaan jam sostek. Nah, ini nomor BPJS-nya teman-teman pasti punya. Kemudian KTP atau bukti identitas lain ya. Tapi yang mudah ya KTP ya. Kemudian dokumen tambahan. Dokumen tambahan ini belum tentu sih apa aja, kita belum tahu ya. Cuman teman-teman kalau ada paklaring disiapkan, kalau ada kemudian atau surat kontrak ataupun slip gaji ataupun ID card ya, teman-teman silahkan bawa salah satu ya. Nah, kemudian dokumennya ini teman-teman silahkan siapkan asli dan juga fotokopi untuk dibawa ke kantor cabang terdekat untuk melakukan perubahan datanya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya caranya. Nah, untuk formulirnya seperti ini teman-teman. Formulir pendaftaran atau perubahan data pekerja, formulir A1 ya, formulir 1A maaf. Nah, ini silakan teman-teman bisa download di link di deskripsi, ataupun teman-teman juga sebenarnya disediakan juga ya di kantor cabang, teman-teman tidak perlu download diisi di rumah juga sebenarnya bisa diisi di sana. Nah, ini isiannya memang banyak teman-teman ya. Yang bisa diisi silakan diisi, yang tidak nanti diisi di sana. Tetapi untuk yang bintang seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor handphone, kemudian jenis pekerjaan atau kegiatan usaha, intinya yang bintang-bintang ini teman-teman silahkan isi, wajib diisi ya. Datanya teman-teman harusnya sih punya ya, itu tinggal dari KTP aja isinya ya. Kemudian ada upah sebulan juga, ini teman-teman harus isi, pasti ingat upah sebulan terakhir berapa. Kemudian di bawah juga ada susunan anggota keluarga, silahkan diisi dengan data yang terupdate, silahkan diisi dengan data yang cocok dengan KTP teman-teman ya, karena datanya itu wajib sama antara KTP, KPJ yang di JMO ataupun di lapak asik, dan juga rekening teman-teman ya. Rekening buku tabungan itu juga harus sama, namanya, titik komanya, spasinya harus sama semua ya. Kemudian juga nanti kalau ada dokumen yang lain, intinya semuanya harus sama. Kalau beda itu biasanya akan gagal teman-teman ya, pencairannya akan gagal. Oke, teman-teman silahkan download saja di deskripsi linknya untuk formulir ini. Oke, untuk yang masih bingung dan ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab pertanyaannya. Nah, agar muncul notifikasi di handphone saya, teman-teman silahkan buat komentar baru, bukan komentar dari nyambung komentar yang sudah ada teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini.
Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.